Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ajaja Usadiah. Di sini akan memberikan penjelasan mengenai OSI dan layers-nya. OSI singkatan dari Open System Interconnection, sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1997. Tujuan diciptakannya OSI adalah dengan menjembatani proses komunikasi data melalui kerangka logika yang terstruktur. Dengan begitu, para desainer jaringan dapat memahami metode, jenis protokol, maupun tiap layers. Dalam jaringan komputer, kita akan mengenal salah satu model, yaitu OSI model. 7 OSI layer model. Layer yang ketujuh adalah application, yang keenam adalah presentation, yang kelima adalah session, yang keempat adalah transport, yang ketiga adalah network, yang kedua adalah data link, kemudian yang ke-1 adalah physical. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika perangkat dalam jaringan komputer mengirim data ke perangkat lain, maka data tersebut akan mengalir dari layer 7 ke layer 1 baru ditransmisikan ke perangkat lain. Sekarang kita coba perhatikan apa sih yang terjadi pada data yang mengalir mulai dari layer 7 sampai ke layer 1. Dari layer 7 sampai layer 5 tidak terjadi pemrosesan yang signifikan terkait konteks transmisi data. Format datanya masih sama, yaitu data. Pemrosesan yang cukup signifikan itu mulai terjadi di layer 4 atau layer transport. Yang terjadi pada layer transport adalah data yang diukur tertentu akan dipotong kecil-kecil dalam ukuran yang lebih kecil atau lebih kompleks. Potongan yang besar tadi akan menjadi kecil di sini, dan setiap potongannya akan diberi nomor urut segmen number. Setelah potongan tersebut diberi segmen number, setiap potongannya diberi nama segmen, tidak lagi data, tetapi menjadi segmen. Ketika segmen telah diberi informasi tambahan pada layer network berupa alamat IP pengirim dan IP tujuan, namanya bukan lagi segmen, tapi jadi berubah menjadi paket. Lalu paket ini diturunkan ke bawah, yaitu ke layer 2 data link layer. Paket ini akan dilengkapi informasi data tambahan lain pada layer data link dan namanya akan berubah menjadi forms. Dan salah satu informasi penting yang akan ditambahkan pada data link adalah MAC address atau alamat fisik. Lalu setiap form ini akan diturunkan ke layer fisik atau layer physical layer untuk diubah bentuknya menjadi bits atau dalam format 0101. Nah, kenapa perlu diubah ke dalam bentuk bits 0101? Karena bentuk bit ini adalah bentuk yang paling memungkinkan bagi perangkat komputer untuk mentransmisikan data ketika ke media fisik. Ilustrasinya, diingatkan kembali bahwa data itu dikirim dari titik sumber ke titik tujuan, dan data akan dialirkan mulai dari layer paling atas, layer titik sumber atau application layer, diturunkan sampai physical layer. Nah, setelah sampai pada physical layer, datanya akan berubah menjadi bit, dan bit itu yang akan menjadi ditransmisikan dengan menggunakan media jaringan. Di sisi penerima di sini, data akan diterima ke dalam bentuk bit di physical layer. Lalu bit tersebut akan diubah bentuknya menjadi data link layers. Dilakukan pengecekan di sini. Kalau sudah valid, diteruskan naik ke layer network layer, kemudian dicek apakah benar alamat IP tujuan adalah alamat komputer ini. Kalau benar, data diterima. Kalau salah, data akan di drop up atau dibuang. Lalu dinaikkan lagi ke layer transport. Berarti setiap segmennya diurutkan berdasarkan segmen number atau nomor urut, sehingga terbentuklah data yang dapat diteruskan ke layers di atasnya.
Nah, ini penjelasannya data sumber titik ketujuan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.